Halo, selamat berjumpa kembali dalam kuliah kita Teknologi Komputasi Awan. Jadi setelah kita bertemu sekian minggu ya, membahas berbagai hal tentang layanan komputasi awan, aspek teknologi, aspek bisnisnya, bahkan sampai penentuan harga ya, biaya operasional, biaya layanan komputasi awan. Nah, sekarang kita sampai pada bagian akhir kuliah kita. Kita akan lengkapi pemahaman kita dengan menyimak perkembangan terkini pada layanan komputasi awan. Ya, jadi ada hal-hal apa saja yang berubah, ada hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian kita berkaitan dengan layanan komputasi awan. Baik, kita mulai dengan Cloud Service Expansion. Jadi, layanan komputasi awan saya kira telah membuka satu pemikiran baru ya, wawasan baru bagi semua pelaku bisnis yang berkaitan dengan teknologi informasi. Secara umum, saya melihat ada sebuah tendensi pergeseran. Sistem yang tadinya harus dimiliki, dibeli, ya, diinvestasi oleh satu pihak untuk dapat menggunakan, maka sekarang bergeser. Bagaimana kalau itu ditawarkan sebagai sebuah layanan, services. Nah, ini jadi peluang yang baik ya bagi pengguna terutama. Karena di satu sisi teknologi berubah sangat cepat, bahkan terlalu cepat lah untuk ukuran pihak yang menggunakannya. Nah, kemudian itu berkonsekuensi pada investasi sumber daya manusia yang knowledge-nya harus diupdate terus. Demikian pula investasi teknologinya itu sendiri yang berubah sehingga kita harus invest teknologi baru dan seterusnya. Ya, ini jadi menyulitkan. Ini dengan sendirinya akan terjawab persoalan itu seandainya teknologi, solusi bisnis berbasis IT dapat diberikan sebagai sebuah layanan atau services. Ya, saya mengutip dari satu sumber untuk melihat berbagai layanan-layanan baru, bentuk layanan baru yang sebagai perluasan dari layanan dasar cloud ya, yaitu SaaS atau Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, dan kemudian IaaS ya, Infrastructure as a Service. Ternyata banyak istilah AAS yang lain yang ditawarkan dalam berbagai objek yang berbeda. Baik, kita mulai dari yang sedang kita lihat ini, yaitu GaaS, Gaming as a Service. Ya, kita tahu bahwa games itu satu hal yang menyenangkan bagi pihak-pihak tertentu, ya terutama anak-anak remaja begitu. Walaupun tidak sedikit ya orang dewasa yang menyukai itu. Karena teknologi makin hebat, kita bisa membuat game yang semakin realistis sehingga orang kecanduan menikmati games ya. Karena berbagai alasan ya, ada yang barangkali menghilangkan stres dan sebagainya. Tapi intinya untuk mencapai performance game yang hebat, yang baik, dan memudahkan dilanjutkan dimainkan di berbagai tempat yang berbeda, maka lebih tepat game itu disediakan dalam layanan game as a service ya. Selain itu juga game yang memiliki performance visual yang sangat baik
perlu dukungan kekuatan komputasi yang sangat besar, ya. Oleh karena itu, nah, GaaS Gaming as a Service menjadi sebuah alternatif cara orang memainkan games, ya, dengan cara baru, dan itu ternyata growing, ya. Lalu ada DaaS Desktop as a Service. Ya, salah satu yang sudah kita lakukan sehari-hari itu adalah Office 365 begitu ya, Microsoft, produk Microsoft. Tapi ini dasarnya adalah DaaS itu adalah desktop, ya, yang selama ini kita biasa menggunakan PC, menggunakan laptop untuk bekerja. Kemudian sekarang itu bisa digantikan oleh PC, laptop yang ada dimanapun. Jadi begitu kita login ke dalam sistem, kita akan merasa itu sebagai komputer kita. Karena pada akhirnya desktop, laptop, atau apapun itu hanya jadi terminal kita bekerja, sementara proses berat dari komputasi kita akan jalan di cloud, ya. Ini akan menjadi satu tren yang menarik ke depan. Nah, ini mendukung data yang tadi, ya, GaaS market. The gaming market was valued at 198 miliar, ya, billion itu miliar, ya, 198 miliar dolar. Jadi ini satu angka yang luar biasa besarnya. Jadi ini ribu triliun kalau dirupiahkan, ya, satu angka yang fantastis, ya. Dan itu akan diharapkan mencapai angka hampir 340 miliar dolar pada tahun 2027. Jadi ini membuktikan satu tendensi yang secara ekonomi juga memang menghasilkan satu prospek yang luar biasa, ya. Kemudian perluasan layanan ini untuk CaaS, ya, Communications as a Service, sound more complicated than it actually is, simply put, ya. Jadi bagaimana nih perangkat tools komunikasi itu ditawarkan dalam bentuk service, ya. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan software khusus untuk telekomunikasi, perangkat khusus, dan sebagainya. Nanti kita lihat bagaimana Apple berkembang ke arah sana, ya. Kemudian yang berikutnya database as a service. Nah, ini database-nya saja sebagai sebuah layanan. Mengapa database menjadi penting, ya? Nah, karena pada prinsipnya database itu menjadi penampung data kita, apakah itu untuk transaksi atau untuk disimpan, ya, dalam waktu yang relatif lama. Nah, ini ketika aplikasi-aplikasi yang merepresentasikan transaksi tersebar di mana-mana, maka akan lebih memudahkan jika database-nya terkonsentrasi di cloud, ya. Lalu HaaS, Hardware as a Service, ya. Nah, ini kita lihat, ya, di dalam gambarnya. Laptop, tablet, smartphone, ya, PC, dan sebagainya. Bagaimana itu mengarah pada as a service. Jadi kita nanti tidak membeli lagi perangkat-perangkat tersebut. Kita membayar layanan dan dipinjamkan selama kita menjadi pelanggan dari penyedia layanan tersebut, ya. Platform as a service itu saya kira layanan yang memang selama ini salah satu basic services, ya, di dalam cloud. Nah, ini menarik nih, ya, tahun 2022 ini. Jadi awal 2022
kita semua dikejutkan oleh satu informasi dari Apple ya, yang selama ini menjadi produsen smartphone yang paling digemari begitu ya oleh kalangan-kalangan pencinta Apple ya, dengan memang bukan hanya keren ini tampilannya, tapi memang secara layanan memang keren. Teknologinya juga banyak inovasi-inovasi. Nah, tampaknya Apple sudah mulai melihat ada entah kebosanan atau apa dari customernya, dan mulai berhitung mana yang lebih menguntungkan bagi semua pihak ya. Apakah menggunakan pola yang selama ini dilakukan, yaitu polanya customer membeli perangkat katakanlah smartphone Apple begitu ya, iPhone, kemudian menginstall ya segala kebutuhan softwarenya di sana lalu menggunakannya, atau customer membayar senilai tertentu tiap bulan, kemudian smartphone-nya, iPhone-nya dipinjamkan selama menjadi pelanggan ya. Ini kalau tidak ada perubahan, direncanakan di akhir tahun 2022 ini akan berubah ya. Apple itu menjadi layanan ya. Baik, lalu berikutnya adalah IDaaS ya, Identity as a Service. Nah, ini menarik juga ini ya, Identity as a Service. Memang kalau dipahami ya, ini sekarang ini menjadi satu identity, menjadi satu core baru ya di dalam ekosistem teknologi informasi. Dan semua user, customer mulai dipusingkan dengan banyaknya password yang harus diingat, username yang harus diingat, dan sebagainya. Mending kalau semua menetapkan aturan yang sama. Sebagian memiliki aturan penamaan password yang berbeda-beda dan sebagainya. Nah, ini menjadi sumber kepusingan baru. Bagi provider juga menjadi pusing karena di satu sisi ingin memudahkan customer, tapi di lain pihak menjaga security, dan itu bertentangan ya. Nah, ini sudah mulai ini terpikirlah ya, ada satu pihak yang berfungsi sebagai identity as a service. Jadi pihak tersebut yang menjaga bahwa ini adalah satu user customer yang valid ya, ada mekanisme untuk meyakinkan itu. Nah, barangkali sekarang sudah mulai terasa juga mengarah ke sana ya. Begitu banyak sekarang aplikasi-aplikasi baru, terutama cloud application, cloud-based application. Kita belum menjadi user, customer atau subscriber. Ketika pertama kali mendaftar, ada pilihan di situ. Boleh mendaftar sebagai usernya Facebook, atau boleh mendaftar sebagai usernya Google. Nah, artinya si layanan tersebut mempercayakan nanti kalau mau ngecek orang ini benar atau tidak, ya sudahlah, saya nge-refer ke Google, nge-refer ke Facebook dan sebagainya. Nah, ini saya kira kalau ada hal seperti ini tapi acceptable bagi semuanya ya, sehingga seseorang tinggal milih saja, saya mau register identity saya tuh di Google, di Facebook, di atau Meta ya, atau di Yahoo, di Microsoft. Nah, mana terserah preference kita. Setelah itu ketika daftar tinggal pilih aja ya, mereka akan merefer ke sana. Nah, kemudian software as a service, saya kira sudah tahu semua ya, ini juga basis basic services ya dari cloud, dan makin lama sekarang makin banyak ya porsi SaaS ini. Lalu ada IaaS, ini juga sama, basic ya, infrastructure as a service. Dan berikutnya adalah storage as a service.
Ya, ini menarik juga nih ya. Karena storage berkembang terus dan sekarang network juga semakin semakin ini ya, semakin terjangkau harganya untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi. Sehingga sekarang makin masuk akal lah kalau kita rata-rata punya file sekian mega sampai puluh mega, ketika save langsung ke cloud itu atau retrieve langsung dari cloud, itu waktunya makin acceptable ya. Ini menarik nih yang storage ini, walaupun kalau dibayangkan mengerikan juga ya ketika kita kehilangan storage atau storage kita dicuri orang. Baik, berikutnya tadi kita akan lihat ini ya, general facts ya, fakta-fakta umum serta statistik yang berkaitan dengan layanan cloud. Nah, ini menarik nih ya. Yang pertama ini, how much data is stored on the cloud. Jadi seluruh cloud yang ada itu taksiran ada berapa besar data, berapa besar volume data yang tersimpan di sana ya. Ini pada tahun 2025 ya, ini diprediksi akan melampaui 100 zettabyte. Ya, 100 zettabyte. Angka yang luar biasa fantastisnya. Bahkan di tahun yang sama, total global data storage will exceed ini 200 zettabyte ya. Jadi total storage itu akan mencapai 200, dan yang di cloudnya itu paling tidak sekitar 100. Jadi 50% itu akan tersimpan di cloud ya. Nah, ini sudah setengah nih, berarti luar biasa ya. Ini by comparison only 25%. Jadi hanya 25% dari semua data computing itu tersimpan dengan cara tersebut di tahun 2015 ya. Jadi akan semakin banyak porsinya nanti yang tersimpan di cloud. Baik, yang kedua ini, cloud data centers dominate workload processing. Jadi cloud data center will process 94% ya, hampir 100% of all workload in 2021 and 21 ya. Jadi tahun 2021 ini sudah lewat sebetulnya ya. Ini cloud data center ya akan memproses sampai 94% dari semua workload. Walaupun tadi datanya masih jauh di ini ya, datanya masih di lokal orang masih pada takut begitu. That's not all ya. Software as a service process will account for 75% of the total workload. Jadi SaaS itu akan menjalankan atau bertanggung jawab terhadap 75% total workload ya. Ya, ini memperlihatkan bahwa ada memperlihatkan bahwa non-cloud data center are on their way out ya. Jadi data center yang tidak di cloud itu sedang way out, sedang ditinggalkan perlahan-lahan ya, dan akan beralih ke cloud semua ya, karena banyak keuntungan yang tentunya sudah kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ya. Lalu, what is the largest cloud computing company? Nah, ini kalau kita bicara perusahaannya, perusahaan mana nih yang terbesar ya? Nah, ini ternyata masih dipegang oleh Amazon ya, AWS, Amazon Web Service. Ini merupakan subsidiary dari Amazon ya. Kalau Amazon itu ini ya, menjual segala macam. Awalnya populer dengan buku, tapi sekarang segala macam. AWS merupakan ini ya, anak perusahaannya. Itu menguasai market 31% untuk total market cloud global ya. Diikuti oleh Microsoft 20%,
Dan Google ternyata ketinggalan jauh ya, hanya 7%. Penjelasan barangkali kenapa AWS nomor 1, penjelasan yang banyak disampaikan adalah karena AWS termasuk yang paling awal memasuki pasar cloud, layanan cloud. Sehingga saat itu persaingan belum seketat sekarang, sehingga AWS menikmati itu ya. 31% sekarang bertahan. Lalu Azure ya, Microsoft Azure, kenapa jauh lebih baik daripada Google Cloud? Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara teknologi similar ya, hanya barangkali Microsoft punya satu kemenangan, terutama Office ya, dan berbagai aplikasi Microsoft lainnya sudah sangat populer, mengakar, penggunanya banyak lah selama ini ya, sehingga ketika itu pindah ke cloud ya sebetulnya itu existing yang lama. Kalau Google sebagai perusahaan IT dia hadir di layanan cloud sejak awal begitu ya. Nah, Microsoft sebetulnya jadi migrasi itu, para pengguna non cloud migrasi ke cloudnya Microsoft ya. Lalu kalau ingin tahu data center terbesar di dunia, nah ini masih data center yang pernah saya jelaskan juga di kuliah yang lalu ya, yaitu namanya Citadel. Itu terletak di Tahoeran Reno ya, di Nevada, Amerika Serikat. Sampai sekarang masih diakui sebagai data center terbesar. Nah, sementara kalau kita pertanyakan what are the most used cloud storage services, ya, tempat penyimpanan cloud paling banyak digunakan, ya, paling favorit lah dengan kata lain ya. Nah, ini mencapai 94,44% Google Drive. Jadi Google ini yang paling banyak digunakan ya. Ya, saya kira karena sebelum yang lain-lain Google sudah sejak lama ya menawarkan storage ya. Mulai tentunya tanpa kita sadari dengan Gmail ya. Banyak orang yang menggunakan Gmail itu kan gratis ya, storage-nya gratis. Kemudian berikutnya itu adalah Dropbox. Nah, ini Dropbox. Kemudian diikuti OneDrive berikutnya, iCloud, lalu Mega menurun jauh ya, kemudian Box dan pCloud ya. Jadi itu urutan para penggunanya. How many users do the largest cloud storage service have? Nah, berapa banyak usernya? Nah, ini yang terbanyak Google juga nih. Ini mencapai a billion, 1 miliar ya, 1 miliar user di tahun 2018 ya, luar biasa ya. Kemudian the second most popular cloud storage service ini Dropbox, memiliki customer yang juga tidak kalah besarnya ya, ya relatif mendekati 700 juta user. Ya, ini angka yang fantastis juga. Baik, nah kita masuk kelompok yang ketiga ini ya, cloud market, fact and statistic. Ya, jadi bagaimana nih pasar bisnis cloud ya? What is the cloud computing market worth? Ya, di tahun 2020 total market ya dari cloud ini mencapai 370 miliar US dollars ya, total bisnis, peluang bisnis, market bisnisnya. Nah, ini kemudian pertumbuhannya 17,5%, angka yang besar untuk pertumbuhan ya. Kemudian di tahun 2025 diproyeksikan akan mencapai 830-an miliar US dollar. Ya, ini barangkali yang membuat kita paham bahwa para
pemain data center global sekarang terus ekspansi ya ke negara-negara yang penduduknya banyak, growing IT-nya cepat. Nah, di sana hadir. Ya seperti Google ya sudah hadir juga di Indonesia data centernya. Baik, berikutnya ini Amazon Web Service AWS ya dominates the cloud computing market. Ya, ini sudah disinggung tadi ya di item sebelumnya bahwa ini Amazon ini AWS ini karena merupakan entering marketnya lebih cepat dibanding yang lain. Nah, sehingga menikmati satu kue yang lebih besar porsinya dari yang lain. Itu juga secara tidak langsung dapat membuat kita menyimpulkan bahwa pengguna cloud ketika merasa puas dengan layanan cloud-nya, tidak ada hambatan yang berarti, cenderung menjadi pengguna yang loyal, terutama perusahaan. Ya, mengapa? Karena memindahkan layanan yang sudah berjalan dari satu cloud ke cloud yang lain itu possible, but ya tidak sederhana ya, it's complicated juga begitu. Sehingga ya lebih baik bertahan selama itu memuaskan, dan mungkin AWS memberikan layanan yang sangat baik juga. Baik, berikutnya ini Salesforce is the largest SaaS company in the US ya. Jadi SaaS kan software as a service ya. Ini perusahaan yang menawarkan SaaS terbesar yaitu adalah Salesforce ya. Yaitu Salesforce itu terutama untuk CRM ya, Customer Relationship Management. Ini dipakai oleh Yantal sekian berapa banyak perusahaan ya. Kapitalisasi marketnya itu mencapai 200 miliar dolar ya. Bayangkan dalam rupiah berapa itu ya. Nah, however, the company that arguably profited the most in the wake of the COVID-19 pandemic is the video conferencing service Zoom. Nah, ini menarik juga ya. Zoom itu hampir tidak terdengar sebelum COVID-19 ya. Bahkan dulu kalau conference itu lebih populer Skype ya, Skype itu lebih populer ya, dan walaupun lebih populer tapi penggunanya tidak banyak juga ya. Tapi begitu COVID, ternyata sebagian besar orang lebih suka terhadap Zoom ya. Selain performance, saya kira ada kemudahan ya, user interface yang sangat mudah digunakan, mudah akrab, itu membuat jadi siapapun bisa jadi pengguna Zoom ya. Bahkan yang tidak paham IT sebelumnya pun tinggal diberi URL untuk dikliknya, klik langsung bisa menjadi bagian dari pertemuan. Lalu North America has the largest cloud computing market share. Jadi di belahan dunia ini, belahan dunia yang mana? Yang market share-nya paling besar untuk layanan cloud. Ya, ternyata itu di Amerika Utara ya. 61% tahun 2020 ya. Nah, kemudian Amerika Utara tuh mana saja ya, termasuk mana saja, bisa dilihat di peta. Kurang lebih itu negara besarnya itu Kanada ya, lalu Amerika, Meksiko ya. Tapi sebetulnya banyak negaranya, ada yang kecil-kecil di situ, termasuk negara kepulauan yang kecil. Ya, tapi kurang lebih itu ya di peta yang sedang kita lihat gitu. Lalu China's cloud service market is booming. Nah, Cina ini luar biasa juga gitu ya. Penambahannya, boomingnya luar biasa. Jadi peningkatannya luar biasa. Ini the biggest market in the Asia Pacific region. China total cloud infrastructure spending ya was. Nah, ini jadi spending biaya yang dikeluarkan, okay, untuk ini
mendukung ya market ini adalah 11 miliar dolar tahun 2019 dan tumbuh menjadi 19 miliar dolar tahun 2020. Peningkatannya 66%. Ya, ini akan meningkat terus luar biasa ya. Lalu video streaming ini menjadi pasar baru yang luar biasa ya. Setelah TV tradisional, lalu moving ke TV kabel, lalu TV kabelnya TV kabel digital, tapi masih dedicated line begitu. Akhirnya streaming. Kalau streaming dialirkan lewat internet ya, sehingga siapapun bisa menonton sepanjang menjadi subscriber yang valid dan memiliki pipa internet yang yang kecepatannya, bandwidthnya cukup ya. Di sini player-player utamanya ada Netflix, kemudian HBO Go, kemudian ada Disney Plus ya. Angka bisnisnya juga luar biasa menarik, luar biasa dahsyat ya. Ini juga terbantu oleh COVID ya. Ketika COVID, orang banyak di rumah, stres, perlu hiburan ya, perlu hiburan sehingga ini diuntungkan dengan dorongan COVID ini berkembang dengan cepat. Lalu a bright future for the cloud gaming market. Ya, di awal sudah disinggung tadi ya. Tapi tidak ada angkanya. Ini kelihatan nih bahwa online game itu nilai marketnya itu sangat besar. Tahun 2020 the global cloud game market was worth 470 miliar ya. 470 juta dolar ya, dengan prediksi pertumbuhan hampir 50%, maka itu akan mencapai sekitar 7 poin sekian miliar dolar di tahun 2027. Ini satu pertumbuhan yang benar-benar fantastis ya. Baik itu gambaran market ya tentang cloud. Kemudian sekarang how companies are using the cloud. Bagaimana perusahaan-perusahaan menggunakan cloud ya. Jadi pertama kaitannya dengan cloud itu didorong oleh COVID-19 ya. Begitu COVID, orang dipaksa dalam tanda kutip untuk remote work ya, melakukan remote work, bekerja dari kejauhan. Dalam hal ini mostly ini ya, work from home, bekerja dari rumah. Sehingga itu ya di satu sisi membutuhkan jaringan akses untuk terhubung ke internet, tapi di lain pihak perusahaan merasa kalau semua terhubung ke internet ya, lalu lintas di internetnya praktis sudah free, akan lebih menguntungkan bagi perusahaan kalau sumber daya informasi itu moving to cloud. Karena kalau tidak, perusahaan masih perlu punya pipa besar, bandwidth besar yang menghubungkan cloud internet dengan lokal resources-nya ya, on-premise asetnya. Nah, ini dengan adanya COVID ini itu terdorong semuanya ya, going to cloud semuanya. Ini according to the remote work statistic approximately 34 ya, 34% of worker say that they prefer to work in the cloud. Jadi akhirnya karena cukup lama ya, sekitar 2 tahun, semua dipaksa kerja di rumah, begitu, akhirnya punya pola baru, punya kenyamanan baru ya. Sehingga dari survei ini 34% mengatakan lebih suka kerja remote aja ya. Lalu public cloud services spending is projected to grow in the future. Jadi berapa finansial yang dikeluarkan untuk mendukung layanan cloud ini akan tumbuh besar
ya ke masa depan ini. Tahun 2020 angkanya adalah 270 miliar dolar, ya. Tahun 2021 naik 23%. Ya, itu sehingga mencapai 332 miliar dolar. Dan tahun 2022 diprediksi akan mencapai hampir 400 miliar dolar. Half of organizations store their confidential data on the cloud technology. Ya, jadi menarik juga ini, setengah dari organisasi menyimpan data konfidensial, ya, yang kelasnya konfidensial di dalam cloud. Artinya apa? Ada tingkat kepercayaan yang sudah tumbuh terus, ya, sehingga mereka tidak khawatir lagi menyimpan data di cloud, ya. Setengahnya itu sudah tidak memasalahkan lah, ya, tidak terlalu banyak kekhawatiran lagi, ya. Most organizations have a multi-cloud strategy in place. Ya, jadi lebih banyak organisasi saat ini yang sudah mulai bahkan tidak baru coba-coba cloud, ya, tapi sudah punya strategi ke depannya mau bagaimana untuk menuju multi-cloud. Ya, kita pernah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa banyak kelebihan kekurangan kalau kita mengadopsi cloud. Salah satunya adalah bagaimana kalau cloud providernya tidak atau layanannya terhenti. Ya, bagaimana kalau ada hacker dan sebagainya. Sehingga salah satu yang membuat tenang itu adalah kalau di spread di beberapa cloud sumber daya kita itu, atau mengambil layanannya di beberapa cloud, sehingga ketika worst case terjadi sesuatu yang paling fatal itu tidak semua aset kita tumbang, ya, kurang lebih begitu. Baik, cloud spending is a major concern for companies. Jadi kalau kita bicara cloud, ya, dan posisi IT sekarang, perannya di dalam bisnis, maka sebetulnya spending perusahaan apapun untuk cloud itu sangatlah besar, ya, sangat besar, sehingga mereka masih sangat berhati-hati memperhitungkan spending atau biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas cloud dalam mendukung bisnisnya, ya. Ini enterprise face many challenges, but 3 of the most prevalent issues including security, ya, ini 83%, lalu managing cloud computing spending itu 82%, dan governance 79%. Jadi ini angka-angka yang relevan dengan cloud ini masih sangat tinggi, ya, di kisaran 80%. Artinya ini membuktikan bahwa itu jadi perhatian besar. Ya, secara tidak langsung juga bisa ditebak. Semua memikirkan bagaimana, apakah masih ada celah untuk efisiensi, ya. Business owner lament the fact that around 30% of their cloud budget goes to waste. Nah, di lain pihak masih ada yang merasa budget untuk cloud itu 30% itu going to waste. Jadi sia-sia gitu, ya. Tidak dirasakan manfaatnya. Nah, ini memang banyak aspek, ya. Mungkin sudah menyewa fasilitas cloud begitu, masih budaya kerjanya masih belum mendukung, sehingga perusahaan sudah membayar mahal tapi tidak efektif gitu, ya, diantaranya seperti itu. Jadi gerakannya harus lengkap semua, ya, people, process, teknologi, data. However, cloud computing makes data governance much easier with tools such as the excellent
EFSS, Xnight ya, dan sebagainya. Jadi ada tools yang memudahkan kita memanage data dengan lebih baik ya. Barangkali perbandingannya, kalau selama ini data disimpan di storage masing-masing, nah dengan cloud ini bisa dipaksa untuk menyimpan dengan aturan-aturan yang lebih ketat di cloud, kemudian bisa dimonitor dengan mudah semuanya, sehingga semua terpaksa ya menyimpan data dengan lebih tertib, memberi nama file data dengan lebih tertib dan sebagainya. Jadi data governance menjadi bisa berjalan lebih baik ya. Lalu cloud cost optimization is a priority. Ini masih sejalan dengan yang tadi ya. Jadi perusahaan ini concern sekali dengan dengan masalah cost berkaitan dengan layanan cloud ya. Ini dikatakan masih top priorities. Jadi artinya apa nih kalau dipahami ya? Perusahaan masih merasa bahwa mereka mengeluarkan dana uang yang cukup signifikan ya untuk layanan cloud ya. Nah, sehingga mereka menjadikan ini prioritas utama, dipelototin terus begitu. Ya. Nah, ini sebetulnya saya mengira lebih karena kekagetan atau masih mengcompare dengan masa lalu. Jadi ketika masa lalu non-cloud ya, itu semua sistem ada di on-premise ya. Kemudian sifatnya investasi. Investasi biasanya dipandang berbeda gitu dengan operasional. Kalau cloud jadi operasional, jadi seolah-olah wah kita jadi naik nih operasional budgetnya. Tapi nggak sadar bahwa diuntungkan dengan hilangnya investasi ya. Nah ini makanya perhitungan biaya yang pernah kita bahas sebelumnya itu jadi penting untuk dipahami dengan baik ya. Getting to the cloud is a top cloud initiative. Ya, menarik ya, dikaitkan dengan tadi statement sebelumnya bahwa cost menjadi pertimbangan yang besar ya bagi perusahaan. Cost untuk cloud ya, cloud systems, layanan cloud. Nah, ini juga migrasi ke cloud ternyata itu menjadi top cloud initiative. Ya, jadi artinya begitu banyak perusahaan yang memikirkan untuk migrasi ke cloud ya. Ini saya kira bisa dikaitkan dengan era sekarang, revolusi industri di mana berbagai proses bisnis ya, berbagai bisnis itu menjadi bisnis digital ya, technology based bisnis ya, yang sangat memerlukan dukungan sistem IT yang luar biasa handalnya. Dan juga ada akses dari customer melalui internet, melalui mobile phone ya, terhadap aplikasi-aplikasi layanan perusahaan. Jadi sistem IT yang prima menjadi tuntutan. Bagi perusahaan yang merasa sulit memenuhi itu, cloud adalah pilihan yang terbaik ya untuk mencapai kehandalan, untuk mencapai performance yang terbaik dan sebagainya. Ya. Ini ada 70% ini bahwa migrasi adalah merupakan inisiatif yang paling harus diperhatikan begitu. Lalu cloud infrastructure spending continues to rise ya. Berapa biaya yang dialokasikan untuk cloud ya. Nah, ini ternyata dari waktu ke waktu memperlihatkan satu peningkatan. Ini secara tidak langsung mengindikasikan juga bahwa makin banyak perusahaan yang entah memperbesar kapasitas layanan di cloud, entah dari belum cloud menjadi cloud dan sebagainya ya. Jadi tahun 2021 cloud service infrastructure spending itu increase, bertambah hampir 42 ya miliar dolar
di global level. Tahun 2020 ya, itu 35% ya, year on year growth, dan 5% per quarter ya, pertumbuhannya. Nah, ini memperlihatkan satu pertumbuhan yang luar biasa ya. Nah, ini agak spesifik ya. Spending on AI increases in the coming years. Jadi AI, artificial intelligence, yang juga banyak ditawarkan sebagai layanan, ya, layanan cloud ya. Jadi AI as a service ya. Ini mulai tumbuh luar biasa ya. Tahun 2021 ini berapa nilai bisnis untuk AI ini ya? Itu hampir 60 miliar dolar ya. Dan ini akan meningkat menjadi 300-an miliar dolar pada tahun 2026 ya. Jadi artinya selain komputasi basic ya, kemudian AI menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kira ini akan tumbuh yang lain juga ya. Selain AI, yang berpotensi tumbuh itu adalah IoT ya, Internet of Things, serta fasilitas komputasi yang tidak di center, tapi mendekati sumber-sumber data. Nah, ini akan kemungkinan ada bentuk pergerakan ke arah sana. Baik, berikutnya ini enterprises name cloud security as their biggest concern ya. Jadi perusahaan-perusahaan menyebut bahwa cloud security adalah satu concern terbesar. Ini tidak mengagetkan karena survei sejak awal cloud diperkenalkan selalu ke arah security dan masih terjadi sampai sekarang ya. Jadi 75% dari enterprise atau perusahaan ya menyebut bahwa cloud security adalah isu yang paling mereka perhatikan ya. Lalu 33% of respondents are extremely concerned ya. Jadi ketika diberikan pilihan security cloud itu bagi mereka apa posisinya? 33% ternyata menjawab extremely concerned. 42% menjawab very concerned. Ya, baru 25% yang unconcerned dan moderate. Ya, jadi demikian pentingnya itu. Lalu what are the main cloud security concern? Nah, setelah pokoknya security. Nah, di antara security itu apa? Aspek apanya? Ya, yang menjadi perhatian mereka. Ternyata ini ada 5 top 5 ya, 5 paling menjadi perhatian gitu ya. Nah, ini ada misconfiguration of the cloud infrastructures. Itu hampir 70%. Lalu unauthorized access hampir 60%. Insecure API karena sekarang aplikasi cenderung migrasi berubah menjadi microservice, komunikasi satu sama lain melalui API. Nah, API menjadi satu celah baru ya yang mengkhawatirkan. Lalu account services or traffic hijacking 50%, dan external data sharing ya. Jadi eksternal data share ke yang melibatkan pihak-pihak lain ya, kira-kira begitu. Baik. Kemudian secure cloud area ya, yang merupakan prioritas bagi bisnis. Ini yang mana? Even the cloud security is so highly sought after, it's no wonder that companies are looking for cloud services that are secure right out of the box ya. Jadi semua mencari pendekatan terbaik lah, baru dan terbaik ya, yang inovatif gitu untuk menyelesaikan
security, saking khawatirnya begitu ya. Lalu in fact just over half of business, 52%, prefer cloud solution that have their own native security tools. Jadi bahkan 52% ya, kalau ada solusi yang ditawarkan cloud-based solution, nah kalau bisa ada satu paket dengan security tools yang integrated lah, native bagi layanan cloud tersebut ya. Dan berikutnya ini adalah human error accounts for the majority of cloud data breaches ya. Masih kurang lebih beginilah, masih ada satu tendensi ya, kalau ada data breaches itu pengambilan data, pembobolan data begitu, itu human error yang menjadi tertuduh dalam tanda kutip ya, pemikirannya wah ini human error gitu. Itu jadi when we think of cyber attack, we often pictures hacker exploit built-in cloud IT infrastructure's weaknesses. However, the truth is far less dramatic than this, and mostly comes down to mistake made by employees. Nah, itu jadi cenderung manusia yang employee, dan lebih ini lagi manusia human error ya, yang dijadikan inilah sumber kesalahan. In 88% of cases, human error is to blame for cloud breaches, not cloud provider. Ya. Kemudian jadi pada akhirnya yang bawah itu ya, proper employee training and strict security guidelines are just as important. Ya, demikian konsekuensinya. Lalu data privacy statistik you need to know. How much of your traffic is being tracked? Ya, mungkin jarang yang memikirkan ini sebelumnya. Ya, a study by Who Tracks Me found that around 82%. Jadi angka yang besar ya, mendekati batas atas 100%. Jadi 82% of web traffic contain third-party script. Jadi web traffic ya, nah itu mengandung script dari pihak ketiga melalui Google. And almost half of them are confirmed to be tracking you. Jadi sebagian besar dari itu confirm. Yang lain mungkin melakukan tapi belum dikonfirm ya. Jadi bayangkan 82%, lalu sebagian besar dari itu confirm tracking you. Jadi kita itu browsing itu di track. Sekarang apalagi lebih ini ya. Masuk ke situs apapun yang kita belum pernah masuk, selalu ada di awal itu minta persetujuan untuk menanam cookies ya di tempat kita. Jadi memberikan semacam catatan kecil histori kita sebelumnya, sehingga kita masuk lagi itu lebih dikenali ya. Nah, dengan secara tidak langsung itu ada benefit memang buat kita cookies itu ya. Kita dikenali, tidak repot-repot lagi ditanya siapa dan sebagainya. Lalu histori kita bagaimana ke belakang. Nah, tapi di lain pihak ini jadi ada ya bisa dikatakan pelanggaran privacy juga. Karena kita di track gitu. Apa yang kita lakukan itu bisa di track begitu. Walaupun mereka bisa mengatakan kan cookie-nya ditanya setuju atau tidak begitu ya. Ya, memang kita hidup di zaman yang serba susah ini ya, dilematis ya. Ya, 40% of web traffic being tracked by Google alone. Jadi oleh Google aja 40% traffic internet itu di track ya. Jadi perilaku kita itu perilaku di dunia maya itu harus hati-hati. Ya, bahkan lebih berbahaya kita melakukan tindakan tidak terpuji di dunia maya karena semua di track. Ya, automatically itu tercatat ya, ada tidak hanya 1-2 pihak, begitu banyak pihak yang berpotensi mencatat.
ya. Baik, kemudian what is what is this data used for? Ya. Jadi sebetulnya data tersebut untuk apa? Ya intinya sih memahami perilaku kita. Tapi sebagian besar memahami perilaku dalam pengertian setelah perilakunya dipahami, itu dikawinkan dengan potensi bisnis, terutama iklan. Ya, jadi perilaku seseorang setelah di-track dipahami, oh senang memancing, ya. Oh dia sering belanja dengan nominal di atas sekian atau antara sekian sampai sekian. Sehingga begitu ada produk yang cocok, wah ini cocok nih, iklannya ditawarkan ke bapak atau ibu yang ini. Ya, karena ini senang memancing, uangnya banyak, sering belanja yang kurang perlu itu ya dan sebagainya. Nah, itu sebagian besar sih untuk itu ya, advertising. Nah, itu kurang lebih begitu. Kemudian what are some acceptable reason to use this data? Ya, ini mengajak kita berpikir dari kacamata kita yang di-track, orang yang di-track, ada alasan apa yang masih dianggap acceptable, ya. Jadi sebuah survei dari Pew Research Center study also found that 49% dari orang Amerika ya itu merasa tidak keberatan dengan government collecting personal data to track teroris. Jadi kalau tujuannya jelas, contohnya untuk men-track agar bisa menemukan kalau ada teroris begitu. Nah ini orang Amerika nggak keberatan, setengahnya ya 49%. However, only 25% said that it was acceptable for smart speaker makers ya to share your audio recording with the police to help catch criminal. Jadi kalau percakapan kita ada rekamannya di satu pihak begitu, itu 25% mengatakan kalau untuk tujuan menangkap kriminal tidak masalah begitu ya. Lalu this means that an organization doesn't just need the right reason, but they also have to be trusted to do that job and not use the data for anything else. Jadi intinya diharapkan siapapun melakukan ini jelas tujuannya, kemudian hanya menggunakan data itu untuk tujuannya dan tidak pernah digunakan untuk hal-hal lain selain dari tujuan yang direncanakan. Kita dimintai data oleh bank ya tujuannya karena memang keharusan, ada undang-undang yang meminta itu, juga nanti bank akan menyimpan data kita dalam konteks kita sebagai nasabah. Tapi kita tidak inginkan data kita oleh bank diserahkan lagi ke pihak ketiga, itu maksudnya ya. Lalu should you be able to control your personal data? Ingat ini survei ya. Although it was not completely anonymous, another Pew Research Center ini studi dari Pew Research Center ini menemukan bahwa 93% of Americans consider it important to be able to control who could access their personal data. Jadi merasa perlu kalau bisa sih ada sistem yang bisa kita mengontrol siapa yang boleh, siapa yang tidak, begitu ya, mengambil data kita, bukan kita jadi dalam kondisi terpaksa. Can you control your personal data? Ya. Walaupun 93% orang Amerika mengatakan itu penting ya untuk mengontrol data, jadi 9% mengatakan tidak mempunyai kontrol terhadap data-data yang dikumpulkan. Artinya seseorang minta data kita, setelah terkumpul kita nggak tahu data itu lalu diapakan, apakah dijaga dengan baik atau tidak ya, dan seterusnya. So while on privacy it is important to many people, business and current privacy laws just don't do enough to give people control. Jadi merasa ada hukum tapi tidak merasa itu cukup ya melindungi kita.
ya, dari privacy, dari data-data pribadi kita. How long should data be stored? Berapa lama data harus disimpan? Boleh disimpan. Setengah dari orang Amerika dewasa mengatakan bahwa online advertisers, jadi advertiser online itu should store any information on their customers. Jadi harusnya data disimpan dalam situasi tertentu memungkinkan diakses oleh mereka, tapi disimpannya di customer, bukan disimpan di sisi mereka, ya. Walaupun secara teknologi itu akan menjadi tidak sederhana, data di-retrieve lagi. However, of those who were okay with some personal data being stored, most believe they should only store this data for a weeks at most. Jadi mengharapkan kalaupun ya mereka tidak memasalahkan data itu disimpan di pihak-pihak tertentu lah ya, yang lain, itu jangan lebih dari beberapa minggu. How important is it to not be monitored? Berapa penting untuk tidak dimonitor, ya? Jadi 56% dari Amerika found it important not to be monitored at work. Jadi mengatakan tidak ingin dimonitor, ya, di tempat kerja. Ya. Kemudian yang lebih tidak mengkhawatirkan about the company or business tracking them when they were working for the business. Jadi bagi mereka, ya, itu ada yang tidak keberatan, ya, sebagian bahwa mereka dimonitor atau tracking tapi dalam kondisi sedang menjalankan tugas, ya. Are privacy laws effective? Nah, jadi beberapa negara sudah punya undang-undang privacy, ya. Indonesia rasanya belum disahkan, sudah lama dibahas gitu, ya, dan tidak terdengar lagi terakhir bagaimana. Nah, itu jadi kondisinya kita atau begini, itu sejauh mana itu efektif? Pertama, jelas perangkat hukumnya ada, undang-undang dan turunannya. Yang kedua, penegakan hukumnya. Ya, kalau perangkat hukumnya ada, penegakan hukumnya tidak serius, ya percuma juga. Ya, jadi saya kira itu yang penting di situ. Terus, do internet user trust privacy laws, ya? People actually trust that they are protecting their privacy. Ini jadi percaya bahwa itu bisa melindungi, ya, privacy law. Kemudian 66% of customer wanted more government to pass laws like EU, ya, Uni Eropa, yang mereka sudah lama punya GDPR itu semacam ya undang-undang lah untuk mengatur privacy, ya, sehingga semua merasa lebih aman, ada referensi untuk menuntut, ada kejelasan untuk melakukan hal-hal yang aman, ya, atau sebaliknya, ya. Ya, saya kira itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.